Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan berlatih menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, kita lihat dulu apakah surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau suatu lembaga. Surat ini ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada lembaga resmi atau instansi resmi. Sehingga surat ini disebut juga surat resmi. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Nah, sekarang kita bicarakan komponen-komponen atau sistematika yang harus ada pada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan karena merupakan surat resmi, maka komponen-komponen ini harus ada, harus diikuti. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir karena bukan merupakan kalimat. Tempat pembuatan surat yang ditulis adalah kota atau kabupaten. Bukan ditulis nama kampung seperti nama dusun, Pelem, Terte, nama desa. Bukan pula Pare, itu karena nama kecamatan. Contoh, Papua Barat, 28 Agustus 2015. Komponen yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal biasanya ada yang menyingkat dengan LAMP. Lampiran harus ditulis utuh dengan kata lampiran. Kalau hal bisa ditulis dengan kata perihal. Untuk lampiran, ini nanti menyesuaikan dengan berkas yang akan dilampirkan. Di dalam lampiran setelah kata titik 2 ditulis dengan huruf bukan angka. Berikutnya, alamat surat. Ketentuan pada alamat surat yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kapan kata bapak atau ibu kita gunakan? Kata bapak atau ibu kita gunakan jika kita tahu nama bapak tersebut atau ibu tersebut. Yang keempat, tulisan jalan tidak boleh disingkat dengan JL atau JLN. Harus ditulis utuh jalan dengan diawali huruf kapital. Yang kelima, tidak menggunakan tanda titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat, Manajer Sukses Mandiri, Jalan Muhammad Yamin, nomor 2 Kalibata, Jakarta. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka yang paling umum adalah menggunakan kata dengan hormat dan kemudian diikuti tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama, Nitrina Safitri, tempat tanggal lahir,
Ini tempat diberi tanda koma ya seharusnya. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1995. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Kalau sudah ada kata S1 tidak perlu ada kata sarjana lagi. Alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes 52273. 52273 merupakan kode pos. Ini disarankan ada kode posnya untuk melamar pekerjaan ya. Berikutnya, masih berkaitan dengan isi. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Maksudnya ingin melamar pekerjaan apa, ini harus tegaskan. Berikutnya, yang ketiga masih berkaitan dengan isi surat, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi. Yang betul dilegalisasi bukan dilegalisir. Diakhiri tanda titik koma. Fotokopi kartu penduduk diakhiri tanda titik koma. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar diakhiri tanda titik. Mengapa diakhiri tanda titik? Karena pas foto ukuran 3x4 2 lembar itu merupakan lampiran yang terakhir. Yang ketujuh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Atau penutup itu bisa berbunyi, demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Keantusiasannya disampaikan dengan ucapan terima kasih. Berikutnya, yang ke-8, salam penutup. Jika ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Dalam hal ini, salam penutup yang paling umum kita gunakan adalah kata hormat saya dengan diakhiri tanda koma. Yang terakhir atau yang ke-9, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, TTD atau tanda tangan Nitriana Savitri. Nah, mari kita identifikasi surat lamaran yang sudah ada berikut. Semoga ini kita bisa memiliki gambaran yang utuh tentang surat lamaran. Kita identifikasi mulai dari atas ya. Yang pertama, kita cermati kota dan tanggal surat. Medan, 1 Maret 2013. Nah, kalau ini ditulis di kertas folio bergaris, ini nanti akan saya perlihatkan bahwa letaknya adalah setengah lebar kertas yang sudah dikurangi garis tepi kanan kiri plus 2. Medan, ini menunjukkan nama kota. Ini sudah benar. Kemudian kita lanjutkan. Hal atau perihal. Hal lamaran pekerjaan. Nah, ini harus
dibenahi dulu. Yang benar adalah permohonan menjadi titik-titik-titik. Misalnya kalau kita cermati dalam hal ini yang dibuka lowongan untuk guru honorer, maka hal berbunyi permohonan menjadi guru honorer. Ini diawali dengan huruf kapital di tiap kata-katanya karena dianggap sebagai mewakili judul. Yang kedua, berikutnya, yang ketiga ya. Tujuan surat. Yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Kepala Sekolah Al-Islam ini tidak ada kejelasan SMP atau SD, harusnya diberikan kejelasan. Kepala SD Islam atau SMP Islam atau apa gitu. Jadi harus dibenahi. Di tempat ini juga tidak disarankan. Yang benar di jalan, misalnya Jalan Mongin Sidi 58 Medan. Nah itu baru alamat yang tepat, alamat yang bisa dijangkau oleh Pak Pos. Alamat yang tepat, bukan di tempat. Berikutnya, dengan hormat, nah sapaan ini sudah benar. Ini unsur salam pembukanya sudah betul dengan hormat. Kemudian diberi jarak 1 baris. Dengan ini saya membuat permohonan surat lamaran pekerjaan. Nah, kata-kata ini harusnya disederhanakan. Dengan ini saya mengajukan, nah seperti itu, mengajukan permohonan menjadi guru honorer di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian kita cermati berikutnya mengenai identitas diri. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Sebagai berikut ini diakhiri tanda titik sudah betul karena dianggap sebagai satu kalimat. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, nah dan seterusnya. Ini akan lebih tepat jika dijadikan satu rangkaian dengan data diri. Jadi akan berbunyi, adapun data diri saya sebagai berikut, diberi tanda titik 2, dijadikan satu rangkaian, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya diawali huruf kecil. Nama N-nya kecil, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP semuanya diawali huruf kecil karena merupakan satu bagian data diri. Kita lanjutkan. Kita identifikasi tentang kualifikasi dari si pelamar. Kita cermati pendidikan terakhir. Harusnya S1 pendidikan bahasa Indonesia, bukan S1 sarjana. Kata sarjana sebaiknya dicoret saja. Lalu untuk tempat tanggal lahir, 5 Desember tidak perlu ada 0 di belakang angka 5. Nama harus diikuti gelar, itu sudah betul. Untuk identitas agama biasanya diketahui dari daftar riwayat hidup, dari DRH atau kurikulum vitae. Nah berikutnya, kita cermati lampiran-lampirannya. Sebagai bahan pertimbangan harusnya ada tanda koma ya. Dengan ini saya lampirkan 1 titik, lalu ada kata 1 lembar, itu seharusnya yang tepat di depan. 1 lembar fotokopi KTP. 1 lembar pas foto 3x4. 1 lembar fotokopi nomor 3 dan 4 bisa dijadikan 1 untuk menghemat baris ya. 1 lembar ijazah dan akta. Akta itu yang betul akta 4 bukan akta 6. Ini ada kesalahan penulisan. 3, 4, 5. Ini satu rangkaian. 1 lembar ijazah terakhir
akta 4 dan transkrip nilai. Lalu 1 lembar daftar riwayat hidup. Penggunaan titik koma sudah benar dan nomor terakhir diberi tanda titik, ini sudah benar. Untuk penutup surat, sebelum menuju penutup surat diberi jarak 1 baris. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Ini terlalu berlebihan, yang benar. Demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Banyak terima kasih. Kata banyak sebaiknya dicoret saja. Kemudian kita cermati salam penutup. Ada kata hormat saya, Mas Riana SPD. Nah, ini sudah jelas. Letak hormat saya, jika kita tarik garis lurus, harusnya lurus dengan kota pembuatan surat, yaitu kata Medan. Lurus kata Medan. Di mana posisinya? Setengah garis kertas, setengah lebar kertas plus 2. Nah, kalian mungkin masih bingung. Nah, sekarang kita praktikkan. Kita lihat contoh dulu ya. Nah, ini ada iklan lowongan pekerjaan. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur membutuhkan 1 accounting staff atau ACC, 2 engineering staff, dan 3 office boy. Persyaratan 1 S1, D atau D3 sesuai bidang 1, 2. 1 itu maksudnya untuk lowongan accounting staff dan 2 untuk lowongan engineering staff. Persyaratan yang kedua, menguasai komputer dan bahasa Inggris aktif. Kalau iklan seperti ini pasti membutuhkan sertifikat kursus komputer dan bahasa Inggris. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dari surat keterangan dokter pemerintah. Yang keempat, berkepribadian menarik, berarti tidak pernah punya catatan kriminal. Dan yang kelima, usia maksimal 35 tahun, ditunjukkan dari KTP. Kirim ke PO Box 119 SB 6001. Pada umumnya, pemasang iklan hanya memberi batas waktu 1 minggu kepada calon pelamar. Nah, siapkan kertas. Kita akan mencoba berlatih diberi garis tepi dulu. Siapkan. Nah, ini saya contohkan kertas folio bergaris. Garis tepi kiri 2 cm. Nah, ini kita tarik garis lurus ke bawah. Tepi kiri 2 cm. Kemudian tepi kanan 1 cm, kita tarik garis lurus. Kemudian ternyata setelah dikurangi tepi kanan dan tepi kiri, itu kita tarik garis lebarnya 18 cm. Nah, 18 cm ini kita bagi 2. Kita bagi 2, kita tarik garis tengah. Dari 18 cm itu akan muncul garis tengah 9 cm. Lalu dari garis tengah itu kita tambah lagi garis 2 cm. Nah, jadinya seperti yang ada di slide. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita mulai belajar menulis. Kita seakan-akan melamar ke iklan tadi. Iklan tadi terbit dari harian Jawa Pos tanggal 30 Juli 2021. Pertama, kita akan menulis kota dan tanggal surat. Nah, seakan-akan kita melamarnya 3 hari setelah terbit ya. Tanggal 2 Agustus 2001. Posisinya di mana kota dan tanggal surat? Letaknya adalah di tengah baris ditambah 2 cm. Tengah plus 2 cm. Di situ posisinya. Ini ada pada baris paling atas. Ya, garis-garis ini hanya menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan ballpoint. Kemudian di baris kedua, kita tulis lampiran. Di bawahnya kita tulis perihal. Di mana kita letakkan titik 2? Titik 2 kita letakkan setelah kata lampiran, karena itu kata yang lebih panjang, paling panjang. Nah, titik 2 tanpa spasi, lampiran, titik 2 tanpa spasi.
diluruskan dengan perihal ya titik duanya. Kemudian kata 9 lembar setelah kata lampiran itu dari mana? Itu nanti kita lihat di bawah. Nah, sekarang perihalnya dulu. Kita beri jarak satu spasi ya. Langsung menulis permohonan menjadi akunting staf. Permohonan menjadi akunting staf ini diawali huruf kapital per kata. P, permohonan huruf kapital menjadi akunting staf dalam kurung ACC. Berarti kita melamar pada lowongan 1, akunting staf. Lalu diberi jarak 2 baris. Kita menuju ke tujuan surat. Yang terhormat, pemasang iklan di harian Jawa Pos, PO Box 119 SB 60011. Mengapa tidak yang terhormat PO Box 119 SB 6001? Yang kita hormati bukan PO Box-nya, karena PO Box itu artinya kotak pos. Tapi pemasang iklannya yang kita tidak tahu siapa. Siapapun mereka adalah manusia yang patut kita hormati. Jadi yang terhormat pemasang iklan harian Jawa Pos, PO Box. Untuk jatah tujuan surat maksimal 3 baris sesuai dengan keterangan tadi. Yang pertama adalah pejabat yang kita hormati, yang kedua adalah alamatnya. Dalam hal ini kebetulan PO Box hanya singkat, jadi hanya membutuhkan 2 baris. Kita lanjutkan, kita beri jarak 3 baris, lalu ada sapaan ya. Salam pembuka, tadi adalah sapaan, sekarang salam pembuka. Ada kata dengan hormat diakhiri tanda koma. Dengan hormat D-nya kapital, hanya kecil. Ini salam pembuka yang paling umum. Diberi jarak 1 baris, lalu kita mulai menuliskan. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di harian Jawa Pos mengenai dibutuhkannya akunting staf, dengan ini saya nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon. Nah, ini ditulis dengan diawali huruf kecil. Lalu titik 2 di mana diletakkan? Jangan buru-buru meletakkan titik 2 setelah kata nama. Karena titik 2 kita letakkan, kita pilih mana kata yang paling panjang. Kata yang paling panjang adalah tempat tanggal lahir. Tanpa spasi kita beri tanda titik 2, lalu diluruskan titik 2 itu dari nama sampai nomor telepon. Nah, silakan dicermati. Lalu ditulis nama. Setelah titik 2 diberi jarak 1 spasi. Alia Amalia SE, Kediri, lahirnya Kediri 17 Agustus 2000. Alamat Jalan Veteran 2A Pare Kediri. Kode posnya 64213. Ini diharapkan semua diakhiri kode pos setelah kota kabupaten. Pendidikan terakhir S1 akuntansi. Nomor telepon 0354 9911 397 112. Mengajukan permohonan untuk menduduki jabatan tersebut. Mengapa tidak disebutkan lagi jabatan apa yang diduduki? Karena di atas sudah disebutkan akunting staf. Akunting staf sudah disebutkan, jadi tidak perlu mengulang kata 2 kali dalam 1 kalimat. Kebetulan ini masih 1 rangkaian kalimat. Kalau sudah kita beri jarak 1 baris, kita akan menuju ke persyaratan. Diberi jarak 1 baris. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan titik 2, 1 lembar daftar riwayat hidup, 2 1 lembar fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, 3 1 lembar fotokopi kursus komputer dan bahasa Inggris seperti yang diminta di iklan tadi,
4. Satu lembar surat keterangan dokter bahwa menunjukkan sehat jasmani rohani. 5. Satu lembar fotokopi KTP dan SKCK. KTP kita untuk menunjukkan bahwa umur kita tidak melebihi batas yang ditentukan. SKCK untuk menunjukkan bahwa kepribadian kita tidak pernah ada catatan buruk di kepolisian. Dan bagaimana, apakah menarik tidak? Perusahaan akan melihat foto kita. Biasanya diminta 3 lembar ukuran 4x6. Nah, sekarang kita hitung berapa berkas yang dilampirkan. Daftar riwayat hidup itu 1, 2 ijazah terakhir, 3 transkrip nilai, 4 kursus komputer, 5 sertifikat bahasa Inggris, 6 surat keterangan dokter, 7 KTP, 4 SKCK, 8 SKCK, dan 9 foto. Nah, 9 ini akan kita tulis di lampiran berjumlah 9 lembar. Sekarang penutupnya cukup 2 baris, diberi jarak 1 baris, kita ke penutup. Demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, ada tanda koma. Saya sampaikan terima kasih. Ingat, surat lamaran pekerjaan tidak boleh lebih dari 1 halaman. Setelah penutup surat, kita menuju bagian berikutnya adalah salam penutup. Antara penutup surat atau alinea penutup dengan salam penutup, jarak yang disarankan 2 atau 3 baris. Mengingat lebar kertas tidak memungkinkan 3 baris, kita berikan 2 baris. Lalu muncul kata hormat saya. Diberi jarak lagi. Mengingat lebar kertas, kita hanya bisa kasih 2 baris. Yang disarankan 2 atau 3 baris. Itu untuk meletakkan tanda tangan. Dan ditutup dengan nama terang disertai gelar. Gelar ini wajib dilampirkan jika memang sudah punya gelar. Dan lihat penulisan gelar, setelah nama terang diikuti tanda koma, lalu S titik tanpa spasi, E titik juga tanpa spasi. Jadi S titik E titik. Nah, jika semua dirasa sudah selesai, kita bisa menghapus garis-garis semuanya itu biar kelihatan rapi. Karena semua tadi garis bantu harus menggunakan pensil dan dihapus tanpa ada yang terlihat. Sebenarnya contoh surat lamaran ini pun tidak sempurna. Kalian tahu apa kekurangannya? Tidak dicantumkan kapan iklan ini terbit. Harusnya setelah di harian jawab pos, tanggal berapa tadi? Tanggal 30 Juli 2021. Jadi jawab pos, 30 Juli 2021. Nah ini. Ya ternyata tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya harap kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita selalu dijaga kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.